Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umul Aimana dengan NIM C1C020076. Di sini saya akan memaparkan mengenai pajak penghasilan pasal 24 dan pajak penghasilan pasal 25. Yang pertama, pengertian dari pajak penghasilan pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 adalah peraturan yang mengatur tentang besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Indonesia menganut tax credit yang ordinary credit method dengan menerapkan per country limitation. Selanjutnya, penggabungan penghasilan. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut atau accrual basis. Yang kedua, penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut atau cash basis. Dan yang terakhir, penggabungan penghasilan yang berupa dividen pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Nah, batas maksimum kredit pajak. Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut. Pertama, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. Dan yang kelima, penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Dan yang keenam yaitu penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambang berada. Yang ketujuh, keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada. Nah, untuk batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah di antara tiga unsur atau perhitungan, yaitu jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, kemudian penghasilan luar negeri, seluruh penghasilan kena pajak, dikali pajak penghasilan atas seluruh yang dikenakan tarif pajak penghasilan pasal 17. Dan yang terakhir yaitu jumlah pajak yang terutang untuk seluruh PKP dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Selanjutnya, untuk contoh batas maksimum kredit pajak, yang pertama studi kasus 1, yang mana PT Cemara memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2018 sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan dari luar negeri 5 miliar dengan tarif pajak sebesar 40%. Yang kedua, penghasilan usaha di Indonesia yaitu 4 miliar. Nah, keduanya dijumlahkan, maka penghasilan netonya yaitu 5 miliar ditambah dengan 4 miliar sama dengan 9 miliar. Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah dari unsur atau perhitungan berikut. Pertama, pajak penghasilan terutang atau dibayar di luar negeri 40% dikali dengan 5 miliar, maka hasilnya yaitu 2 miliar. Dan yang kedua yaitu 5 miliar dibagi dengan 9 miliar, dikali dengan 2 miliar 250 juta. 2 miliar 250 juta ini didapatkan dari hasil kali 9 miliar dikali dengan 25%. Nah, didapatlah hasilnya yaitu 1 miliar 250 juta. Dan yang ketiga yaitu PPh terutang menurut tarif pasal 17 yaitu 9 miliar dikali 25%. Maka hasilnya 2 miliar 250 juta.
Nah, dengan demikian kredit pajak yang diperkirakan adalah poin 2, yaitu sebesar 1.250.000.000. Kenapa 1.250.000.000? Dikarenakan dari ketiga unsur ini nilai yang terendah yaitu 1.250.000.000. Selanjutnya untuk studi kasus 2. PT Diaswati memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2018 sebagai berikut. Yang pertama di negara A, ia memperoleh penghasilan laba sebesar 2 miliar dengan tarif sebesar 35%. Nah, 2 miliar dari 35% ini yaitu 700 juta. Kemudian di negara B memperoleh penghasilan atau laba 1 miliar dengan tarif pajak sebesar 20%. 20% dari 1 miliar yaitu 200 juta. Kemudian penghasilan usaha di Indonesia yaitu 5 miliar. Nah, perhitungan kredit pajak luar negerinya yaitu sebagai berikut. Dihitung dulu untuk penghasilan luar negerinya, di mana di sini ada laba di negara A dan laba di negara B. Di mana negara A labanya 2 miliar dan di negara B labanya 1 miliar. Kemudian keduanya dijumlahkan, didapatlah hasilnya yaitu 3 miliar. Dan yang kedua yaitu penghasilan dalam negeri sebesar 5 miliar. Nah, kemudian jumlah penghasilan neto atau penghasilan kena pajaknya yaitu 3 miliar ditambah dengan 5 miliar. Maka hasilnya 8 miliar. Kemudian yang keempat, PPh terutang menurut tarif pasal 17 yaitu 8 miliar dikali dengan 25%. Maka hasilnya yaitu 2 miliar. Kemudian yang kelima, batas maksimum kredit pajak untuk masing-masing negara. Untuk negara A yaitu 2 miliar dibagi dengan 8 miliar dikali dengan 2 miliar. Maka hasilnya yaitu 500 juta. Nah, pajak terutang di negara A sebesar 700 juta, maka maksimum kredit yang dapat dikredit adalah sebesar 500 juta. Untuk negara B, yaitu 1 miliar dibagi dengan 8 miliar dikali 2 miliar, hasilnya 250 juta. Kemudian yang keenam, jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah sebesar 500 juta ditambah dengan 250 juta. Maka hasilnya yaitu 750 juta. Selanjutnya perubahan besarnya penghasilan di luar negeri. Dalam hal terjadinya perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri, wajib pajak harus melakukan pembetulan SPT tahunan untuk tahun pajak yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut. Karena pembetulan tersebut menyebabkan pajak penghasilan kurang dibayar, maka akan kekurangan tersebut tidak dikenakan sanksi bunga. Sementara itu, apabila pembetulan tersebut menyebabkan pajak penghasilan lebih bayar, maka akan kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan uang pajak lainnya. Kemudian untuk cara melaksanakan kredit pajak luar negeri. Untuk melaksanakan pengkreditan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan lampiran yang pertama laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Dan yang ketiga yaitu dokumen pembayaran pajak luar negeri. Nah, penyampaian permohonan kredit pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh. Selanjutnya yaitu kita masuk mengenai pajak penghasilan pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 merupakan aturan tentang bagaimana wajib pajak mengangsur kewajiban pajak di muka, sehingga wajib pajak tidak mempunyai beban utang pajak yang besar yang harus dibayar ketika batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan. Nah, untuk tarif pajak penghasilan pasal 25, yang pertama yaitu wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WP OPPT. Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha penjualan, baik itu barang maupun jasa, secara grosir atau eceran di satu atau lebih tempat usaha. Tarif pajak penghasilan pasal 25 bagi OPPT adalah 0,75% yang dikalikan dengan omset bulanan di setiap tempat usaha yang dijalankan. Dan yang kedua, wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tetap atau WPO-PSPT. Pekerja bebas atau pegawai yang tidak memiliki bisnis sendiri, berbeda dengan OPPT. Tarif PPh pasal
25 pajak bagi OPSPT ditentukan oleh besarnya penghasilan kena pajak per 1 tahun pajak. Nah, berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A, tarif PPh pasal 25 yaitu yang pertama tarif 5% untuk penghasilan sampai dengan 50 juta per tahun, kemudian tarif 15% untuk penghasilan lebih besar dari 50 juta sampai dengan 250 juta per tahun, kemudian tarif 25% untuk penghasilan yang lebih besar dari 250 juta sampai 500 juta per tahun, dan tarif 30% untuk penghasilan lebih besar dari 500 juta per tahun. Nah, untuk pembayaran angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak badan yaitu sama dengan penghasilan kena pajak. Nah, untuk cara menghitung besarnya pajak penghasilan pasal 25 yaitu besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan pajak tahunan pajak penghasilan. Tahunan pajak yang lalu dikurangi dengan yang pertama, pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan, serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dan yang kedua, pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan, dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam tahun pajak. Ada contoh angsuran pajak penghasilan pasal 25 bagi orang pribadi dan badan. Studi kasus 1 yaitu untuk orang pribadi. Nah, berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2018, Tuan Bintang memiliki jumlah pajak penghasilan terutang sebesar 55 juta. Adapun jumlah kredit pajak Tuan Bintang selama tahun 2018 adalah 31 juta dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, pajak penghasilan pasal 21-nya sebesar 15 juta. Yang kedua, pajak penghasilan pasal 22-nya sebesar 10 juta. Yang ketiga, pajak penghasilan pasal 23-nya sebesar 3 juta dan pajak penghasilan pasal 24-nya sebesar 3 juta. Nah, hitunglah berapa besarnya angsuran pajak penghasilan 25 untuk Tuan Bintang di tahun 2019. Yang pertama kita ketahui bahwa pajak penghasilan terutang di tahun 2018 Tuan Bintang yaitu 55 juta. Kemudian ada kredit pajak dari pasal 21 sampai dengan pasal 24. Nah, kita jumlahkan berapa jumlah kredit pajak dari pasal 21 sampai 24, maka hasilnya yaitu 31 juta. Kemudian dikurangkan pajak terutang tahun 2018 dikurangkan dengan jumlah kredit pajak, maka didapatilah selisihnya sebesar 24 juta. Nah, adapun selisih antar pajak penghasilan terutang dengan kredit pajak menjadi dasar perhitungan besarnya pajak penghasilan pasal 25 per bulan. Dengan demikian, perhitungan pajak penghasilan pasal 25 tiap bulannya adalah sebagai berikut. Yaitu besarnya pajak penghasilan pasal 25 per bulan sama dengan 24 juta dibagi 12 bulan. Maka hasilnya 2 juta. Nah, Tuan Bintang harus membayar sendiri angsuran pajak penghasilan pasal 25 setiap bulan di tahun 2019 mulai masa Maret yaitu sebesar 2 juta. Kemudian masuk ke studi kasus 2 yaitu untuk badan di mana penghasilannya itu PT Kuat Prakasa tahun 2017 adalah 300 juta. Perusahaan memiliki sisa kerugian yang belum dikompensasikan pada tahun 2016 sebesar 100 juta. Pada tahun 2017, pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain sebesar 14 juta. Selain itu, di tahun 2017 juga tidak ada pajak yang terutang ataupun dibayar di luar negeri. Nah, hitunglah berapa angsuran pajak penghasilan pasal 25 yang masih harus dibayar oleh PT Kuat Rekasa. Di sini kita kurangkan dulu, yaitu 300 juta dikurang dengan kompensasi kerugian. Maka didapatlah hasilnya yaitu 200 juta. Nah, PPh terutang tahun 2018 yaitu 25% dikali dengan 200 juta, maka hasilnya yaitu 55 juta. Nah, kredit pajaknya PPh yang dipotong atau dipungut yaitu sebesar 14 juta. Maka kita kurangkan pajak terutang tahun 2018 dengan
PPh yang dipotong atau dipungut yaitu sebesar 14 juta, maka didapatlah selisihnya sebesar 36 juta. Nah, adapun selisih antara PPh terutang dengan kredit pajak menjadi dasar perhitungan besarnya PPh pasal 25 per bulan. Dengan demikian, perhitungan pajak penghasilan pasal 25 setiap bulannya yaitu sebagai berikut. Besarnya pajak penghasilan pasal 25 per bulan sama dengan 36 juta dibagi dengan 12 bulan. Maka hasilnya yaitu 3 juta. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai pajak penghasilan pasal 24 dan pajak penghasilan pasal 25. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.